والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم والمؤمنات من وجودهم ومن كرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن لا يجعلنا من حزبهم يذكر محمدا وإذا وقنا لملتهم يشركون في زمرتهم سيئون تتري ويمسلكون في طريقاتهم وأن لا يعز الإسلام والمسلمين ويقاتل الإسلام والمسلمين ينصر الإسلام والمسلمين يعين الإسلام والمسلمين يزهر الإسلام والمسلمين ويهديهم وأن الله يتبع ويسرق ويرفع ونرى والفسد ولا تدعو على هذه النية الصالحة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدون ولا رد كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم radhiyallahu anhu wa anhum jami'al muslimin wal muslimat wa radhiyallahu anhu wa qala ba'dhum li ba'dil muluk inna ahaqqan nasi bi dhammid dunya wa kilaha man usita lahu fiha wa atiya hajatahu minha li'annahu yatawaqqa'u afatan ta'du ala malihi fatahtajuhu aw la jam'ihi fatufarrikuhu aw ta'ti sultanahu fatahlimuhu minal qawaid aw tadubu ila jismihi fatuqsimuhu aw tarja'uhu bi syai'in wa huwa dhaninun bihi baina ahbabi wa dunya ahqu bi dhambi al akizatu ma tuta ar-raj'atu bima yal akizatu ma tuti ar-raj'atu bima tahabu bainana hiya tudhiku sahibaha idza adhaqat minhu ghaira wa baina hiya tabghilahu abqat alaihi wa baina hiya tabsutu kafahu bil ita idza basatatha bil istirdadi fataquda tajala rasi sahibihal yaum fataqidu tajala rasi sahibihal yaum wa ta'firuhu fitura wa tu'firuhu fitura gadan sawa'un alaiha dhahabu ma dhahaba wa baqa'u ma baqiya la tujaddidu fil baqi min adzahibi khalban wa turdi bi kullin min kullin badalan. Nah, berkata sebahagian ulama kepada sebahagian raja, nah, ujar Zidin, sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk mencela dunia dan membenci dunia itu adalah orang yang diluaskan baginya pada dunia dan diberikan hajat-hajatnya daripada dunia. Nah, itu mestinya yang mencela dan membenci dunia. Kenapa? Karena orang yang diberi keluasan, ya kan, diberi hajatnya dunia ini,
dia menanti-nanti satu abad kebinasaan tahu yang mengenai alam malihi atas hartanya batah taju, maka ia pun berhajat kepada harta yang binasa karena bencana, kebinasaan atau apa kebinasaan bencana yang mengenai apa perhimpunannya, maka ia bencana itu akan menceraikan memporak-porandakan perhimpunannya, atau bencana itu akan datang kepada kekuasaannya, maka bencana itu akan meruntuhkan kekuasaannya dari pondasinya. Atau bencana itu datang kepada badannya, maka dia akan membuat badan itu sakit. Nah, atau bencana itu akan melelahkan, membuat dia sakit dengan sesuatu, wa huwa dhaninun bihi baina ahbabihi, maka dia pun sakit dengan sesuatu itu di antara teman-temannya, kekasihnya. Maka berarti dunia itu lebih berhak untuk dicela, maka dunia itulah yang mengambil sesuatu yang diberinya. Kadang-kadang dunia ini memberi cuma diambilnya lagi. Nah, dunia ini memiliki sesuatu yang diberikannya. Nah, kadang-kadang dia menertawakan orang yang ketujuh lawan dunia. Ya Pak, apabila ia menertawakan akan orang lain daripadanya. Dan terkadang dia menangis. Nah, ketika dia menangis atas orang lain. Dan terkadang dunia ini membuka telapak tangannya untuk memberi kepada orang ketika dia memang ini membuka tangannya, yaitu dengan meminta buli kapan. Dunia itu memasangkan mahkota di kepala orang yang bertujuan dunia di hari ini, tetapi dunia itu akan melumuri kepala orang tersebut dengan tanah besok hari ketika ia mati. Nah, sama aja di atas dunia inilah hilangnya sesuatu yang hilang atau kekalnya sesuatu yang kekal. Maka dunia itu memperbaharui sesuatu yang tersisa minadzahib daripada yang hilang. Khalfan itu ada penggantinya. Wa tarda bikulin min kulin badala, dan ia rida dengan tiap-tiap sesuatu dari tiap-tiap sesuatu sebagai penggantinya. Nah, ini yang dikatakan oleh sebahagian ulama kepada sebahagian raja. Nah, ini maksudnya Sidin ini menasihati raja. Wa katabal Hasan Basri al-Basri ila Umar ibn Abdul Aziz sama badu bin dunya daru ta'anin laysat bidari ikamatin wa inama unzila Adam alaihi salam minal jannati ilaiha ukubatan fahdharha ya amiral mu'minin wa inna zada minha tarkuha wa gina minha fakruha laha bi kulli hinin katilun tudhillu man a'azzaha wa tufakiru man jama'aha hiya kasumi yakuluhu man la yarifuhu wa bihi hakuhu fakun biha al-mudawiya jirahahu yahtami kalilan makhafata ma yakun nabihi tawilan wa yasbiru ala syiddati dawa'i makhafata tulidda fahdar hadihi daril gadarata al-khattalata al-khata'ata allati qad tazayyanat bi qad'iha wa fatanat bi gururiha wa hallat bi amaliha wa sawwaqat bi khatayaha pas bahat kal arusil mujliyatil uyun laha naziratun al uyunu laha naziratun wal qulubu 'alaiha wa lihatun wan nufusu laha asyika wa hiya li azwajiha kullihim qaliyatun fala baqi bil madhi mu'tabirun walal akhir bil awal muzdajirun walal arifu bil azza wa jalla hina akhbarahu hina mudhakirun fahashikun laha kadzabira minha bihajatihi faghtarra wa taga wa nasiyal ma'ada
فشغل بها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت ندمته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرة الموت وتعلمه وحسرة الموت بقصته وراغب بها لم يدرك منها ما طلب ولا أن يروح نفسه من التعب فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد أهدرها يا أمير المؤمنين وكن أسرى ما تكون بها احذر ما تكون بها احذر ما تكون لها فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه الضار بأهلها غار والنبي بها قدر ضار وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء بها إلى فناء فسرورها مشوب بالأحزان لا يرجو منها ما ولا وأدبر ولا يدري ما هو آت فينتظر أمانيها كاذبة أملها باطلة وصفوها قدير وعيشها نكد وابن آدم بها على خطر إن أقل ونظر فهو من النعماء على خطر ومن البلاء على هدر ولو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافلة فكيف وقد جاء من الله عز وجل منها عنها جزير وفيها وعيد فما لها عند الله جل سنائه قدر لمن وما نظر إليها منذ خلقها ولقد أردت على النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقص ذلك عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها اذكره أن يخالف على الله أمره أو يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه ملكه فزوها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه ولقد جاءت الروايات عنه عن ربه جل وعز أنه قال لموسى عليه السلام إذا رأيت الغني مقبلا فقل ذنب أجلت عقوبته إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب أجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم عليه السلام فإنه كان يقول إدام الجوع وشعار الخوف ولباس الصوف وصلاة في الشتاء الشمس وسراج القمر ودابة رجلاي وطعام وفاكهة ما أنبتت الأرض أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على الأرض أحد أغنى مني. Panjang surat, jadi Hasan Basri itu berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah, itu penasehatnya para ulama. Nah, yang ketua penasehatnya itu Hasan Basri. Nah, ujar Hasan Basri berkirim surat lawan Umar bin Abdul Aziz. Nah, amma ba'du, dunia itu adalah negeri untuk ditinggalkan, bukan negeri untuk ditempati selama-lamanya. Hanya saja diturunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga itu ke dunia sebagai hukuman. Maka hati-hatilah engkau terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Karena bekal dari dunia itu justru meninggalkan dunia. Dan kekayaan dari dunia itu adalah kefakirannya. Dan karena dunia pada setiap waktu dan bagi dunia itu karena dunia pada setiap waktu ada orang yang terbunuh. Dunia itu menghinakan orang yang memuliakannya dan memfakirkan orang yang mengumpulkannya. Maka dunia itu seperti racun. Siapa yang memakan akan dia orang yang kada mengetahuinya dan padanya itu kebinasaannya. Maka jadilah engkau wahai Amirul Mukminin di dunia ini seperti orang yang mengobati lukanya
nang inya itu menjaga pemantang setumat karena takut sesuatu yang akan terjadi lawas. Jadi jaga aja pemantang. Penyakit ini diobati sementara dulu daripada kada berjaga ini berlawasan karena penyakitnya kada sembuh-sembuh. Nah dia sabar atas beratnya minum obat karena takut lawas penyakit itu kada sembuh. Nah, jadi obatnya macam-macam rasanya kada nyaman pahit lah. Nah itu dimakan aja saja apa? Jangan sampai penyakit itu lawas. Maka hati-hatilah Mujaridin terhadap negeri dunia yang penuh dengan tipuan, adalah khatalah khada'ah sama hanya penipu, adalah yang mana dunia itu menghiasi dirinya karena tipuannya, dan dia memfitnah dengan tipuannya itu akan orang-orang yang tertipu, dan ia menghiasi ya kan dengan angan-angan dunia tadi, wasawaqat bi khatabiha, dan dia pun mengumpulkan orang-orang yang mau melamarnya. Maka jadilah dunia itu seperti pengantin yang menampakkan dirinya, yang mana mata-mata itu memandang, segala mata memandang kepada pengantin tadi, dan hati pun itu apa ngarannya tergila-gila dengan pengantin itu. Nafsu pun itu asyik terhadap pengantin dunia yang diumpamakan seperti pengantin tadi. Maka dunia itu, pengantin itu bagi suami-suami mereka semua waliyah, dia murka, falal baqiya bil madhi mu'tabir, maka tidak ada yang tersisa dengan orang-orang terdahulu yang bisa mengambil pelajaran. Dan tidak ada orang yang akhir ini muzdazir, inilah bisa berhati-hati dengan mengetahui keadaan orang dahulu. Dan tidak ada orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla ketika menghabarkan akan dia daripadanya yang mengingatkan. Maka orang yang asyik lawan dunia, sungguh dia beruntung mendapatkan hajatnya sebahagian, tetapi gara-gara itu justru dia tertipu dan menyalahgunakan kenikmatan itu, dan dia lupa terhadap tempat kembalinya yaitu akhirat. Nah, akhirnya dia sibuk di dunia, hatinya sibuk di dunia ini, sehingga akhirnya kakinya pun tergelincir. Nah, maka besarlah penyesalannya dan banyaklah penyesalannya, dan terhimpunlah atasnya sakaratul maut, sakit mabuk kematian dan sakitnya, wa hasaratul maut wa bighissati, dan penyesalan ketika mati, bighissati. Nah, ini dengan sebab sulitnya. Gisah itu asalnya sangkangan makanan, inilah artinya sulitnya ketika sakaratul maut. Wa ragibun biha, orang yang senang lawan dunia, dia tidak akan mendapatkan apa yang dicarinya semua. Jadi orang senang lawan dunia ini, misalnya keinginannya hendak dapat 10 juta, nah itu kada dapat ke 10 jutanya itu biasanya. Dan dia tiada mengistirahatkan dirinya daripada kepayahan, maka keluarlah ia dari dunia ini tanpa bekal, dan ia pun datang ala gerima, yaitu atas selain daripada sesuatu yang dipersiapkan. Maka hati-hatilah wahai Amirul Mukminin terhadap dunia, dan jadilah engkau seperti tawanan yang engkau berada di dalamnya. Hati-hatilah apa yang akan terjadi padamu di dunia ini, hati-hatilah terhadap apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang yang mencintai dunia, manakala dia tenang daripada dunia itu kepada kegembiraan, maka kegembiraan dunia itu akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang dibenci, yang memudaratkan pada
pencinta dunia gar lagi menipu. Yang bermanfaat di dunia itu ini nang manfaat, gadar itu penipu juga, gar lagi memudaratkan, apalagi nang nyata-nyata mudarat lah. Dan sungguh sampai Jazidin ketenangan dari dunia itu tapi disertai dengan bala. Dan menjadikan kekal di dunia itu kepada kebinasaan. Maka kegembiraan dunia itu mesti bercampur dengan kesedihan dan tidak akan kembali dari dunia sesuatu yang sudah pergi, sudah berpaling, pada ada lagi nampak kulitnya, ya, dan tiada mengetahui apa yang akan datang. Nah ini yang akan datang ini kada tahu lagi. Maka orang itu akan menanti angan-angannya yang dusta dan angan-angannya yang batil. Nah, nang jernih dari dunia itu karuh juga sekalinya, nggak ada jernih bujur. Kehidupan dunia itu serba sulit. Anak manusia di dunia itu berada dalam bahaya, berhati-hati jikalau dia berpikir dan berakal dan berpikir bahwa minan na'ma ala khatar, maka dia daripada nikmat itu atas bahaya. Nah, ini dapat nikmatnya bahaya juga. Nah ini nyaman benar makan durian, hati-hati ini esok bisa periksa ke dokter tinggi darah. Entarnya ada bahayanya. Wa minal bala ala hadar, dan daripada bala harus berhati-hati juga. Jikalau seandainya pencipta Allah Ta'ala tiada menghabarkan tentang dunia satu kabar, dan Allah tiada menjadikan bagi dunia itu perumpamaan, niscaya dunia itu bisa membangunkan orang yang tidur, menyadarkan. Nah apalagi Allah Ta'ala itu menghabarkan tentang dunia ini adalah bahwa kita mesti memang harus berhati-hati. Jakainya kadada Allah menghabarkan, kita melihat fakta dunia aja itu cukuplah untuk menyadarkan kita sebenarnya. Wanabahatil gabil, dan dunia itu mengingatkan orang yang lupa. Nah bagaimana sementara ya kan datang dari Allah Ta'ala tentang dunia itu jazirun, ini pencegah dari dunia, dan pada dunia itu ada penasehat. Maka tidaklah bagi dunia di sisi Allah Ta'ala, indallahi jalla sanahu, di sisi Allah azza wa jalla qadarun. Nah, jadi dunia itu tidak punya nilai. Wa man nazara ilaiha mundu khalaqaha, dan Allah Ta'ala pun tiada pernah memandang dengan pandangan rahmat kepada dunia semenjak Allah menciptakannya. Dan sungguh dunia itu ditawarkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW dengan semua kuncinya, yakni perbendaharaan dunia yang tiada mengurangi yang demikian itu di sisi Allah Ta'ala akan sahalar samud juga pun. Jadi dunia itu ditawarkan kepada Nabi dan dikatakan itu tidak akan mengurangi martabatnya di akhirat, sahalar samud pun gitu berkurang. Iya kada mau aja Nabi. Nah, apalagi aja kayaknya mengurangi adalah Fa'aba yaqbalaha, maka Nabi pun enggan menerima dunia itu. Nah, maka ingatlah bahwa ia menyalahi atas Allah Ta'ala akan perintahnya, atau mencintai sesuatu yang dibenci oleh penciptanya, atau dia mengangkat atau menganggap tinggi sesuatu yang direndahkan oleh rajanya. Fazawaha ma'anis salihin, maka Allah singkirkan dunia itu daripada orang-orang saleh, ikhtibaran, itu sebagai ujian. Wa basataha li a'daihi, dan Allah luaskan dunia itu untuk musuh-musuhnya, ikhtiraran, karena mereka tertipu. Maka menyangkalah orang-orang yang tertipu dengan dunia, orang yang punya kuasa atas dunia itu, bahwa dia adalah lebih mulia dengan sebab punya dunia. Ini sangkaan.
Tapi dia lupa apa yang diperbuat Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW. Di ketika Nabi itu mengikat batu di perutnya kelaparan. Nah, jadi kalau orang tertipu ini menyangka bila banyak dapat dunia, nah ini model kayak mulianya, padahal orang paling mulia itu kan Nabi. Nah, nyatanya Nabi itu rancak kelaparan sampai batu diikat di perut ini untuk menahan lapar. Nah, berarti kekayaan dunia itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang, belum tentu, ya. Dan sungguh telah datang riwayat dari Nabi dari Allah Azza wa Jalla, hadis kursi lah, bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa, ujar Allah Ta'ala, apabila engkau melihat kekayaan yang datang kepadamu, maka katakanlah wahai Musa, ini adalah dosa yang disegerakan hukumannya. Dan apabila engkau melihat kefakiran yang datang kepadamu, maka katakanlah selamat datang, inilah tanda-tanda orang saleh. Dan apabila engkau ingin mengikuti dengan pemilik roh dan kalimat, nah maksudnya yang bergelar rohullah, kalimatullah, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, maka Nabi Isa mengatakan, ini apa ngarannya, lauk paukku itu adalah lapar, dan selimutku adalah rasa takut, pakaianku itu adalah bulu, dan sembahyangku di musim dingin itu adalah matahari, dan lampuku adalah bulan, kendaraanku adalah dua kakiku. Ajar Nabi Isa, dan makananku dan buah-buahanku apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Nah, ini bisian ini apa aja di hutan. Nah, aku bermalam dan aku tidak memiliki apa-apa di malam hari, paginya pun aku tidak memiliki apa-apa, tapi tidak ada di permukaan bumi seorang yang lebih kaya daripada aku. Wah, ini Nabi Isa ini kada bisian apa-apa lah. Bisian rumah kada, bisian apa kada ada. Nah, ini harta Nabi Isa itu cuma awak di apa? Nah, baju di awak, pakaian di awak, itu aja lah. Nah, kemudian dalam riwayat Nabi Isa itu bisian pakaian di awak, kemudian bisian tikar sebuting, kemudian piring dan gelas sebuting, kemudian sisir dan cermin sebuting, gitulah. Itu aja. Nah, ada orang minta-minta beriakan sidin tunggal putingan, habis semua tas sisa baju di awak dia lagi. Nah, makanya Nabi Isa itu Al-Masih, masih itu pengembara, kayak pada mengembara, enggak bisian rumah. Nah, tetapi jangan Nabi Isa, kada ada di muka bumi ini yang lebih sugih rasanya daripada aku. Nah, ini nih, makanya ujar Nabi, laisal gina kasratil arat walakin al-gina gina nafsi. Ngaran sugih itu punya bukan banyak harta, tapi sugih itu sugih di hati. Jadi Nabi Isa ini kada punya harta, tapi perasa sidin penyugihnya. Nah, yang penting rasanya itu. Nah, inilah apa ngarannya lah, surat Hasan Basri ini yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat berhasil dalam memimpin 2 tahun jadi khalifah, meninggal usia 39 tahun, ada mengatakan 29 tahun meninggal sudah lah. Nah, tapi setahun pertama Sidin memimpin itu wilayah kekuasaan Sidin itu kada ada lagi orang miskin seiku-iku, ada lagi setahun jadinya. Nah, yang kedua, tahun kedua itu sejahtera luar biasa rakyatnya. Nah, tapi ini meninggal. Nah, padahal Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama, jadi alim benar, tetapi tetap menjadikan penasihatnya
orang alim nang tertua lah itu Hasan Basri. Dan menjadikan penasihatnya siap. Maka ini kan model kayak nasihatnya ini bina keras benar ya. Nah, tapi ya Sidin itu terima aja lah. Oh ya ini pengusaha, penguasa yang dikritik terlalu keras ini bisa bahaya nah mengkritik. Wa qala Wahab bin al-Munabbah lama ba'athahu azza wa jalla Musa wa Harun alaihi wasallam ila Fir'aun. Qala la yurawi annakuma libasuhu alladhi labisa min ad-dunya fa inna nasiyatahu biyadi laisa yantiku wala yutribu wala yatanaffasu illa bi'izni wala yu'jibannakuma ma tamatta'a bihi minha fa inna ma huwa zahratul hayati dunya wa zinatul mutrafin walau syi'tu an uzayyina kuma bi zinatin minad dunya ya'rifu fir'aunu hina yaraha anna qudratahu ta'jizu amma utituma la fa'altu walakinni uragibu bikuma andalika fa azwi dzalika ankuma wa kadzalika af'alu bi awliyai ini la azuduhum an naimiha kama yazudur ra'i asyabik ganamahu min maratil halaqah wa inni la ujannibahum maladaha kama yujannibur ra'i asyabiku ibilahu an manazil girra wa madaka li hawanihim alayya walakin liyastakmilu nasibahu min karamati saliman wafaran innama yatazayyana li awliyai bidulli wal khawfi wal khudu wa taqwa tanbutu fi qulubihim wa tadharu ala ajsadihim fahiya siyabuhum allati yalbasun wa disaruhum alladhi yadhharun wa dhamiruhum alladhi yastashiruna wa najatuhum allati yafuzun wa rajauhum alladhi yamalun wa majduhum alladhi bihi yaffarun wa simahum allati biha yurabun fa idza laqitahum fakhfad lahum ajnahaka wa dhallil lahum qalbaka wa lisanaka wa alamanahu man akhafa li waliyan faqad barazani bil muharabah summa ana ta'ir lahu yaumal qiyamah. Nah berkata Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah ini adalah seorang mantan pendeta masuk Islam dan ini bujur-bujur alim pendetanya karena hafal menguasai kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil itu hafalnya. Nah ini nampak kisah lah. Ujar Wahab bin Munabbah, manakala Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam kepada Fir'aun. Ya, asalnya Nabi Musa yang diutus. Cuma Nabi Musa ini bermasalah lah. Lidah sidin ini berpandir karena waktu kekanakan Nabi Musa ini termasuk kepanggangan roti. Nah, tapi dengan kuasa Allah pada mati, tapi ini terbakar. Lidahnya itu sehingga berpandir ini model bahasa kita ini kada jelas lah itu. Nah lalu rekomendasi dari Nabi Musa nang mengawani itu dan sanaknya Nabi Harun. Menjadi Nabi Musa ampun aku nang berpandir ini kalau pina orang kada paham ngalih ini harus ada pengawal. Nah jadi ini ada rasul yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi rasul karena saran dari nabi yang lain. Nah, dan sanak. Nah, jadi terdahulu Nabi Musa jadi nabi jadi rasul itu lah. Nah, cuma Nabi Musa minta agar Allah Ta'ala jadikan Nabi Harun ini rasul juga untuk mengawani sidin. Nah, jadi ujar manakala Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Lalu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun.
Nah ujar Allah, jangan sekali-kali kalian gentar dengan pakaian yang dipakai oleh Fir'aun daripada dunia. Nah, ini kalau melihat pakaiannya benar lalu gentar, jangan, ya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ubun-ubun Fir'aun itu di tanganku, ya Allah Ta'ala. Maka inya kada kawa bapander, kada kawa mengerjipkan mata, kada kawa bahinak kecuali dengan izinku. Ya Allah Ta'ala. Tenang aja begini kan berdua. Di bahasa kita, nah, kan yang dihadapi ini raja besar inilah. Dan jangan membuat kalian berdua kagum oleh sesuatu yang ia bersenang-senang daripada dunia ini dengan sesuatu itu. Kenapa? Karena itu cuma bunga kehidupan dunia dan perhiasan orang-orang yang hidup mewah di dunia ini. Jikalau seandainya aku mau, kata Allah Ta'ala, niscaya aku berikan perhiasan kepada kalian berdua, wahai Musa dan Harun, dengan perhiasan dunia yang ketika Fir'aun itu mengetahui itulah, ketika ia melihatnya, maka ia akan tahu bahwa kekuasaannya itu lemah daripada mencapai apa yang kalian berdua miliki. Ya aku hendak kejar Allah Ta'ala, aku akan berikan kepada bagian nikam, wahai Musa dan Harun ini adalah sesuatu yang membuat Fir'aun itu mengakui bahwa ia kada sanggup mengadakan sesuatu itu. Nah, namun aku hendak aku perbuat, nah tetapi ujar Allah Ta'ala, aku bencikan dengan kalian berdua akan perhiasan dunia itu. Dan aku singkirkan perhiasan dunia itu dari kalian berdua. Dan seperti itu pula aku perbuat terhadap wali-wali. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku jauhkan wali-waliku itu dari kenikmatan dunia sebagaimana penggembala kambing yang kasih sayang itu menjauhkan kambing-kambingnya daripada tempat-tempat yang berbahaya. Dan sungguh aku jauhkan mereka wali-waliku itu akan kelezatan dunia sebagaimana penggembala yang kasih sayang itu menjauhkan onta-ontanya daripada tempat-tempat yang membuat onta ini girah, ngarannya celaka, tergelincir. Nah, tiadalah aku perbuat yang demikian itu karena menganggap waliku itu remeh hina kada. Tetapi aku perbuat hal semacam itu terhadap mereka supaya mereka bisa mendapatkan kesempurnaan bagian mereka daripada kemuliaan yang kuberikan, mereka selamat dan sempurna, kita dapat bagian di akhirat. Hanya saja ya kan, berhias bagiku wali-waliku itu menghiasi diri mereka bidzulli, dengan mereka merasa dirinya hina, wal khaufi dengan rasa takut, wal khudu dan mereka merendahkan diri, wat taqwa dan takwa itu tambutu bi qulubihim, itu tumbuh di hati mereka dan nampak pada jasad badan mereka, maka takwa itulah pakaian yang mereka pakai. Wali-wali itu pakaiannya takwa. Nah, di Quran itu disebut walibasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian takwa itulah yang terbaik. Ini pakaiannya para wali-wali Allah Ta'ala. Walisa ruhum alladzi yadhharun atau yudhirun. Nah itulah pakaian-pakaian yang mereka nampakkan. Dan itulah isi hati mereka. Takwa itu adalah isi hati mereka yang mereka rasakan. Dan takwa itulah keselamatan mereka yang mereka beruntung dengan mendapatkan itu. Dan itulah harapan mereka, ya kan, yang mereka itu mengangan-angankan itu. Dan itulah kemuliaan kebesaran mereka yang mereka bangga-banggakan. Tanda mereka, itulah tanda mereka yang dengannya mereka dikenal. Nah maka ujar Allah Ta'ala, apabila engkau bertemu mereka yang semacam itu, orang-orang
yang bertakwa itu, maka hendaklah engkau rendahkan sayap dirimu kepada mereka dan hinakanlah hatimu eh, kepada mereka dan lidahmu pun direndahkan. Ketahuilah siapa yang menakut-nakuti waliku, menakutani waliku ya Allah Ta'ala, berarti orang itu menantang aku perang. Perang lawan Allah Ta'ala ini biar kawa biar 40 macam untalan sampai kalah. Hanya kita kawa lah man adani waliyan bakat adan tuh bil harbi biar Allah Ta'ala, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan kepadanya bahwa akulah yang menjadi lawannya biar Allah Ta'ala. Nah, jadi wali-wali Allah Ta'ala itu kadang-kadang ada melawan, bahkan mahan ada tahu, ada disambati macam-macam, timbul ketulahan. Yang menyambati apa? Allah Ta'ala musuhnya. Nah, akulah ya Allah Ta'ala yang menolong dia pada hari kiamat nanti. Nah, ini wali-wali Allah Ta'ala. Nah, itu darilah kehidupan mereka itu ya seadanya kayak itu aja lah. Keduniaan tuh ya seadanya, tapi yang jelas pakaian mereka itu adalah takwa. Itu ciri khas mereka. Nah, karena di Qur'annya itu wali-wali Allah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, jadi wali itu adalah orang beriman dan orang yang bertakwa. Ada ayat lain in awliya'uhu illal muttaqun, tidak ada wali-wali Allah Ta'ala itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jangan tertipu kita. Bisa kerabang misalnya tapi kita sembahyang itu wali hantu, wali setan. Nah, lain menurut wali majujuk itu lain lagi lah. Nah, ini pinandu aja, barang bagus tuh pinandu aja. Pada majujuk tuh meramput lah, terlambat sedikit makan sakit mah. Nah, itulah yang majujuk. Wali majujuk tuh aturan dunia tuh ada berlaku loh ininya. Makannya tuh sebulan maka sekali gak ada bapaknya. Supan gak ada. Nah, itu memang bebas lah dari hukum syariat. Orang wali majujuk itu, nah kalau kau terlambat sedikit makan, nah ini wali majujuk datang di mana itu? Wa khataba aliyun karamallahu wajah yauman khutbatan faqala biha ilamu annakum mayyitun mab'usuna min ba'dil maut wa mawqufuna ala amalikum wa majziyuna biha fala taghurrannakumul hayatud dunya fa innaha bil bala'i mahbubah wa bil fana'i ma'rufah wa bil nadri mausubah wa kullu ma biha ila zawal wa hiya baina ahliha daurun wasija la tadum wa waluha wa la yaslamu min syariha nizaruha baina ahluha bi rakha'in wa sururin idza hum min habi bala'in wa gurur wa ahwalin mukhtalifah wa naratin munsarifah aisyu biha madhum wa rakha biha la yadum wa innama ahluha biha agradun mustahdabun tarmihim bisihamiha wa taqsihim bihimamiha wa kullu hadfatin biha maqdurun wa hadduhu biha mawfurun. Wa alamu ibadallah annakum wa ma antum min hadhihi dunya la sabili man qad madha mimman kana aqwala minkum amara wa asyada minkum batsha wa amara diyara wa abada asaran fa asbahat aswatuhum hamidatan khamidatan min ba'di taurin tukallibuha wa ajsaduhum baliyah wa diyaruhum ala urusya khawiyah
wa asaruhum afiyah wastabdalu bil qusuril musayyadah sururi wan namarik al mumhadah as-sahuru wal ahjaru al musnada bil kuburil latiyah al mulhadah famahalluha muqtaribun wa sakinuha muqtaribun baina ahli imaratin muwahishin wa ahlu mahillatin mutasyagilin la yastanasuna bil imran wa la yatawassaluna tawassulal jirani wal ikhwan alama bainahum min qurbil makan wal jiwar wa dunuwid dar wa kaifa yakunu bainahum tawassulun maka ta'anahum bi kalkalihi al bila wa aqalathumul janadil wasara wa asbahu ba'dal hayati amwata wa ba'da nadaratil aishi rufata ja faja'a bihimul ahbabu wa sakanu tahta turab wa dha'anu falaysa lahum iyakun hayhata kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa kana qasiratum ila masaru ilaihi bila wal wahda bidaril maswa wartahanathum bidzalikal madja wa dhammakum dzalikal mustawda fa kaifa bikum law ayantumul umura wa wasiratil kubur wa husila ma fi sudur wa uqafat wa uqibtum litahsili baina yadayil malikil jalil fataratil qulubu li isfaqihim min salibil dzunub wa hatakat anhumul wa hutikat anhumul hujub wal astar wa zaharat minhumul uyub wal asrar hunalika tujza kullu nafsin bima kasabat Allah azza wa jalla yaqul liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah menyampaikan satu khutbah satu hari. Nah, maka Sayyidina Ali dalam khutbahnya mengatakan, ketahuilah bahwa kalian akan mati dan kalian akan dibangkitkan nanti dari kubur sesudah mati dan kalian akan ditahan untuk mempertanggungjawabkan amal kalian dan kalian akan dibalas dengan amal itu. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu diliputi dengan bala dan dikenal dengan hancur dan dia disifatkan dengan ditinggalkan. Maka semua apa yang ada di dunia itu akan sirna. Maka dunia itu diantara penghuni dunia itu dia berpindah-pindah. Nah, ini kadang-kadang keadaan orang dunia adalah bahan sugih, ada nang sugih, ada nang miskin. Nah, imbah nu pergantian, nang tadinya miskin jadi sugih, yang sugih jadi miskin. Ya, itulah. Nah, istilah orang ini nang daya roda berputar. Ya, itulah. Jadi daulun wa sijal, nah sijal itu ya sama aja, daulun itu berputar, sijal itu bergantian. Maka tiada kekal keadaan dunia dan tidak akan selamat dari kejahatan dunia itu orang-orang yang tinggal di dunia ini. Maka penduduk dunia itu kadang-kadang berada di dalam kelapangan dan kesenangan. Nah, tetapi di dalam kelapangan kesenangan itu tetap ada bibalain wa gurur, mereka berada dalam bala dan tertipu dan keadaan berbeda-beda. Wa naratin munsaribah, nah inilah kondisi yang berbolak-balik. Kehidupan di dalam dunia itu tercela dan kelapangan di dunia itu tidak akan pernah kekal abadi. Dan hanya saja penduduk dunia itu seperti sasaran yang dituju oleh anak-anak panah. Jadi anak panah itu tertuju kepada sasarannya itu penduduk dunia. Dan itu akan
mengenai penduduk dunia. Maka setiap kematian di dunia itu memang sesuatu yang sudah ditakdirkan. Dan bagian orang di dunia yang mati itu sudah sempurna. Jadi rezeki yang ditakdirkan melawan ninya itu memang sudah habis. Nah cuma ada yang lucu, orang tua makan ngedahapun ganjang sedikit benar. Kenapa yulun? Aku mah imit ya. Soalnya bila rajaki habis mati. Jadi bila diimit lambat mati, nah model kayak kawang ngatur itu ngerampot benar. Ya memang lah bila rezeki orang tuh habis ya mati. Cuma masalahnya bukan kita yang menentukan itu. Ada orangnya itu mati ya bang sudah rupanya diimit tatap ya habis ya sudah. Nah, situ aja dulu lah. Nah kemudian mungkin minggu akan datang atau berapa minggu ini libur dulu lah insya Allah dan berangkat umrah. Nah rencana tanggal 1 hari Sabtu. Nah sekalinya dimajukan hari Jumat berangkatnya bermalam dulu di Jakarta karena pesawat dari Jakarta nih pesawat pagi. Jadi kita sampat dari Banjar nih pagi itu. Jadi bermalam semalaman dulu di Jakarta hari Jumat tanggal 31 itu. Nah, jadi mungkin minggu dulu libur nih sampai insya Allah datangnya tanggal 13. Nah, cuma 13 tuh bisa teka malam 14 ya. Bisa malam nisfu datangnya. Nah, jadi itu lo libur lah. Nah, cuma imbah datangnya nah, ya mudah-mudahan sehat aja ya udahlah. Nah, kita sambung lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul fatihah. Yang kena punya jauh lagi, nanti tak salah tuh mustaqim jauh tuh nanti dalam dalam rumah boleh nang. Amin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ونعوذ بك من ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك والرضوان وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الإخلاص بطلب العلم وفي نشره وفي جميع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.